kita butuh ilmu setiap saat. Jadi kalau kita ngaji, nuntut ilmu agama atau ilmu-ilmu kebaikan lainnya, kita kiaskan, kita majazikan bagaikan kita butuh makanan. Setiap hari pagi-pagi nasi uduk, jam 10 lontong, siang istirahat mie goreng ya. Ngopi, habis ngopi ada temannya ilmu jus gak? Mau. Itu baru sampai johor jam 1. Nah kita makanan aja ya, kita segitu doyannya. Maka ilmu pun harus haus atau doyan menuntut ilmu. Coba kita kalau kita pulang ya, kita pulang sebelum tidur kita merenung, ya Allah, setiap hari saya butuh makan, minum. Andai kata sehari saya nggak makan, terus saya lapar. Andai kata sehari saya nggak minum dari pagi sampai sore, haus. Nah berarti kalau setiap hari tidak ada ilmu satupun yang masuk ke dalam otak saya, hati saya, bagaimana? Nah kalau kita merenung tidur, itu akan memotivasi diri kita untuk menuntut ilmu. Tapi kan Ustaz ada orang puasa nggak lapar nggak haus, nah beda tuh motivasinya. Ya. Kenapa orang puasa nggak lapar nggak haus? Pertama masih dia sahur. Andai kata dia nggak sahur, udah ada motivasi niat untuk beribadah. Beda dengan tadi. Ya. Ketika orang tidak belajar ilmu, kan ada motivasi untuk belajar ilmu. Tapi kalau dia niatnya seperti dia makan secara zahir, makan nasi atau mungkin minum atau makan yang lainnya, maka dia akan berusaha untuk menuntut ilmu. Mintilka ya, mintilka dari makanan tersebut. Wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahyin bimanzilati dawa'i yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Dan ilmu itu terjadi fi ba'dil ahyin, dalam setiap situasi tertentu, bimanzilati dawa'i, bagaikan obat, yahtaji ilaihi, yang dibutuhkannya fi ba'dil awqati, ketika waktu dia sakit. Tuh. Kita kalau sakit ya, kita minum obat ya. Baik yang cair atau bentuk yang lain, atau mungkin obat-obat ramuan alam ya. Itu minum obat. Nah kalau andai kata kita berpikir begitu, kalau kita sakit maka kita minum obat atau kita ke dokter. Maka kalau kita pengen punya ilmu, kita pun harus ke dokter. Apa dokter ilmu? Ya ke sekolah, ke kampus, ke majelis, ke kajian ilmu dan lain sebagainya. Jadi ngaji ini mendapatkan ilmu itu bagikan obat ya. Bahkan sering saya sampaikan ada kalimat, di atas langit ada langit. Kita merasa pintar, pasti ada yang lebih pintar. Nah kemudian kalau kita ngaji itu seperti kita ke dokter. Kalau kita di rumah kita merasa sehat, ketika kita ke dokter ada aja sakit kita. Apalagi sekarang ya, lagi musim corona. Sakit apa? Corona ya. Kok diam aja? Nggak punya duit sakitnya ya. Saya nggak punya duit dong. Nggak punya duit kemana gitu ya. Jadi sekarang kalau kita ke dokter pasti ada sakit kita. Kita nggak matahari siang-siang bersin corona ya. Padahal kita
bersin silau kena sinar matahari. Nah kalau andai kata setiap orang dia belajar ilmu agama khususnya seperti dia butuh obat ketika sakit, maka setiap orang pasti akan menuntut ilmu. Motor kita rusak, kita kemana? Bengkel. Kalau misalkan kita istri pengen masak, belanja ke pasar. Nah kalau kita pengen punya ilmu, kita hadir di majelis ilmu. Ya Ustaz, jangan canggih, mesti hadir majelis ilmu aja. Bisa punya HP, di Google banyak, di YouTube banyak. Yasinan, Ratib, di Google ada. Cakupan di Google lalu suara saya. Iya betul. Alat teknologi bisa untuk kebaikan. Tetapi belajar ilmu agama tidak cukup dengan cara mendengarkan. Itu hanya salah satu metode untuk mendapat ilmu. Jadi ada 1001 cara untuk mendapatkan ilmu. Dulu anak-anak kita ya yang udah punya anak, enak kalau ke sekolah jangan bawa HP, ya kan? Dan sekarang bawa HP nggak ke sekolah, yang dibalik kan? Coba bayangin sekarang anak-anak kita atau kalian yang masuk sekolah itu kalau SD, SMP, SMA ke sekolah dilarang bawa HP. Kalau bawa HP, HP-nya disita. Dan sekarang anak-anak kita bawa HP tapi nggak ke sekolah. Luar biasa nggak zaman sekarang? Luar biasa ini, ya. Ini zaman terbolak-balik. Kalau kata senior saya, ya kita ngajar di rumah selama masih ada kopat kapit gitu. Ntar kalau kopat kapit udah nggak ada, kita belajar normal, ya. Jadi bahasa dia kopat kapit. Orang Betawi, jadi kopat kapit masih ada. Jadi guru, murid belajar di rumah. Ya kita ngaji begini, mudah-mudahan kita ngaji kita ada keberkahan. Allah secepat angkat penyakit ini, ya. Dan di pondok pesantren kebanyakan ya itu sekarang udah normal, ya. Saya ke Bogor tuh ke Pakonakan, biasa di masjid berhafalan Quran, ya. Tiba-tiba ada paket datang tuh. Bukan dari RT, bukan, karena merek bahasa lain gitu. Ada bacaan BMW gitu, ya. Jadi kita nggak nyangka gitu, karena yang ngirim ini nggak ngomong, yang ngirim nggak ngomong, tahu-tahu ada kiriman. Pas dibuka itu beras karung gede separuhnya, ya. Itu ada 1 dus gitu. Itu isinya apa aja ada. Dari kamar mandi, dapur buat anak-anak lengkap tuh. Jadi bulan seminggu nggak habis tuh, ya. Itu saya lihat juga mereka luar biasa. Artinya apa? Ini hanya contoh gitu. Bahwasanya suatu hari pun atau kita pun pernah mengalami hal-hal yang karena kita nggak sangka-sangka Allah kasih rezeki berupa apa aja? Berupa duit, berupa makanan, berupa kesehatan, berupa hati yang lega, yang tenang, ya. Karena Allah akan memberikan min haitsu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pokoknya orang yang bertakwa akan dikasih solusi jalan keluar dan diberikan rezeki yang tidak disangka. Jadi jangan pernah kita pesimis, harus optimis. Kita yang menjalankan sebagai kita apa? Figur, ya. Lakon kita jalanin aja. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Nah, disinilah kita harus betul-betul hati-hati di dalam khususnya percaya kepada hal-hal yang sifatnya nuzul atau perbintangan atau perdukunan.
Fayambagi likulli muslimin, fayambagi seyogianya, seharusnya likulli muslimin, setiap muslim, ay ashtagila fi jami awqatihi, ayashtagila hendaknya menyibukkan, merepotkan, mengaktifkan, ya, fi jami'i awqatihi, dalam setiap waktunya, yadhkurullahu ta'ala, untuk berzikir kepada Allah. Jadi kita disuruh menyibukkan diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita bekerja, kita sekolah, kita kuliah, kita beraktivitas apapun, termasuk misalnya kita lagi main bola, bisa hati kita Allah, 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 bisa kan? Jadi kita walaupun bibir kita nggak bergerak, tidak kelihatan, kita bisa Allah, 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 masuk tuh, bisa jadi kan? Kita nandang ke sono, kok bisa ke sono, bisa masuk, bisa jadi. Atau bisa jadi misalkan seorang main bola karena dia mainnya tulus, mainnya lillahi ta'ala, bisa aja hawanya gampang, ya. Jadi bukan karena kehebatan pemain itu, tetapi juga pertolongan dari Allah, khususnya orang yang beriman kepada Allah. Jadi bukan hanya nyari nafkah, ya rezeki, segi apapun kita yang berusaha, Allah yang menentukan. Jadi kita harus menyibukkan diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi naik motor, naik mobil, ya, kita lagi jalan, kita lagi lari pun, kita lagi berdiri, kita lagi tiduran, kita bisa berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'ud, wa qu'udan. Nah, kita bisa sambil berdiri, sambil duduk, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma jangan salah, lagi nongkrong di WC jangan, ya. Lagi di WC ya, kata Ustadz semalam kita harus berzikir dimanapun. Lagi di WC berzikir, ini salah tempat. Gimana Ustadz kalau istri saya lagi halangan, ya? Tapi dia pengen misalkan berzikir, silakan. Yang penting istri yang lagi berhalangan atau wanita yang berhalangan, dia tidak menyentuh Al-Quran. Tapi kalau darurat, misalkan dia lagi halangan, lalu ada Al-Quran di jalanan atau lembaran suhuf Al-Quran, lalu dia ambil untuk menyelamatkan supaya dia terinjak orang, itu boleh. Karena situasi al-daruratu tubihul mahzurat, dalam keadaan darurat dibolehkan, tapi hanya niatnya menyelamatkan Al-Quran, bukan untuk dibaca, ya. Tapi kalau dia berzikir silakan, atau dia hafal Yasin silakan, tetapi dia tidak menyentuh kitab suci Al-Quran. Jangan orang lagi head nggak boleh zikir, nggak boleh, ya. Berarti dia jadi lupa pada Allah. Lah kalau head setengah bulan, kan paling cepat head berapa? 24 jam atau 15 hari. Kalau 15 hari lebih berarti tidak ada penyakit. Sama dengan nifas, ya, habis melahirkan 40 hari. Kalau lebih berarti tidak ada penyakit. Itu perlu dikonsultasikan kepada dokter, ya. Kemudian apa? Berdoa. Jadi kita disuruh menyibukkan hati kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sekian, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi kesimpulan saya adalah dalam situasi sibuk apapun kita, apapun aktivitas kita, status kita, tetap kita harus berzikir, berdoa kepada Allah agar supaya hidup kita, kegiatan hidup kita, aktivitas kita
semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Demikian kepada jamaah, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.